Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan membahas tentang studi kitab hadis Sahih Bukhari. Bagaimana sistematika yang beliau tulis, bagaimana metodenya, dan bagaimana beliau motivasi menulisnya. Mari kita lihat dalam beberapa materi yang sudah kita persiapkan. Kita lihat dari sini, sesungguhnya nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badribah Al-Bukhari. Ya. Lahir di Bukhara setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal 1904 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Wafat pada hari Jumat malam Sabtu setelah sholat Isya tepat pada malam Idul Fitri 1 Syawal 296 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi, dimakamkan di Khirtang, sebuah desa tidak jauh dari Samarkand, yaitu di Rusia. Lalu kemudian rihla ilmiahnya, beliau ini untuk mempelajari dan mendapatkan hadis dilakukan dengan melawat ke berbagai negeri seperti Makkah, Madinah, Syam, Syria, Mesir, Jazirah, Basrah, Hijaz, Kufah, dan Baghdad. Guru-guru beliau mencapai 1080 guru yang semuanya ahli hadis. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal itu punya kitab Musnad Ahmad. Itu gurunya yang Bukhari. Lalu kemudian ada Ali bin Al-Madini, ada Yahya bin Ma'in, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada Makki bin Ibrahim Al-Balkhi, ibnu Rahawai, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi. Sedangkan murid-muridnya beliau mencapai 90.000. Yang menonjol dan yang meriwayatkan hadis dari beliau siapa yang terkenal adalah Imam Muslim. Sahih Muslim itu mu'alifnya, pengarangnya adalah murid dari Imam Bukhari. Itu Muslim bin Hajjaj. At-Tirmidzi, ada Anas bin Dawud. Jadi imam-imam ini adalah masih murid Imam Bukhari. Ada Ibnu Khuzaimah, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada Ibrahim bin Mi'yal An-Nasafi, ada Hamad Syakir An-Nasawi, ada Mansur bin Muhammad Al-Badawi, dan seterusnya. Selanjutnya, kandungan hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu memuat 7.275 hadis sahih, termasuk hadis yang diulang-ulang. Memuat sekitar 4.000 hadis sahih tanpa hadis yang diulang. Jadi kalau diulang itu 7.275, kalau nggak diulang sekitar 4.000 hadis. Jumlah hadis mu'alak itu hadis yang terputus sanadnya di awal, itu tapi marfu sejumlah 199 buah. Ini hadis yang mu'alak. Ya, terputus di sanadnya yang pertama, ya. Yang pertama 1 sampai 2 hadis atau lebih. Jadi hanya ada rawi pertamanya saja. Ada juga yang mengatakan berjumlah 8.122 dengan yang diulang dan 2.513 tanpa pengulangan. Ini ada pendapat yang mengatakan jumlah hadisnya itu 8.122 bukan 7.275. Ya, yang diulang-ulang. Kalau nggak diulang 2.511. Ini menurut ulama yang lain. Diseleksi dari 30.000 hadis atau bahkan 600.000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari. Jadi beliau hafal sekitar 600.000 hadis yang diperoleh dari 1.080 orang guru atau ulama hadis dan ditulis selama 16 tahun. Proses seleksi dalam menetapkan kesahihan hadis selain secara ilmiah juga dengan melakukan sholat istikharah. Jadi beliau mengatakan, tidak aku nulis Sahih Bukhari melainkan aku sholat dulu, aku mandi dulu lalu kemudian sholat 2 rakaat. Lalu metodenya bagaimana? Metode yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam menyusun kitab hadisnya adalah metode jami', yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kitab hadis yang menghimpun seluruh hadis Nabi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebuah kitab hadis disebut jami' apabila mengandung beberapa bidang yang meliputi akidah, hukum, adab, tafsir, tarikh, umat, dan sejarah hidup Nabi, sikap hidup orang-orang soleh, al-fitan, tentang fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman, dan biografi atau manaqib. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Dan sistematika kitabnya bagaimana? Sahih Bukhari terdiri dari 97 atau 77 kitab. Kitab ini seperti kayak bab gitu ya. 455 bab, ada kitab, ada bab. Kitab itu seperti kayak ya kalau di kita bab, kalau babnya itu subbab ya kalau Indonesianya. Kalau nanti kita lihat bagaimana kitab aslinya yang Bukhari ya. Kita lihat di sini saja enggak apa-apa. Kita lihat sekarang langsung di Maktabah Syamilah. Nah, coba kita lihat di Syamilah.
Kita lihat di Maktabah Syamilah bagaimana metode kitab Bukhari. Langsung saja kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana bab ya. Jadi ada kitab, ada bab. Kitab itu ya seperti bab kalau di kita. Masih loading, sambil menunggu nanti kita langsung saja kita lanjutkan sambil ini sudah. Kita masukkan kata kuncinya di sini. Ini kitab Sahih Bukhari. Nah, ini Sahih Bukhari ya, ini ada Sahih Bukhari. Nah, ini yang mencetak As-Sultaniyah. Ini. Jadi ada kitab. Nah, ini namanya kitab. Dari kitab ini ada babnya lagi. Jadi ada kitab, ada bab. Nah, ini ya sudah kelihatan. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Jadi ada 77 atau 97 kitab. Nah, kalau di sini ada berapa kitab? Kita lihat. Ya, ini harus hitung sendiri ya. Nah, ini ada beberapa kitab ini. Silakan dihitung sendiri. Ada 77 kitab, 4.550 bab. Luar biasa. Nah, ini babnya. Nah, ya kan? Nah, jadi itu ada 4.550 bab. Ada jumlah hadis yang tidak dihimpun dalam bab, tidak ada judul babnya. Jadi ada hadis yang tidak ada judul babnya. Ada bab yang berisi banyak hadis. Ada juga bab yang hanya berisi beberapa hadis. Bab yang hanya berisi ayat Al-Quran, bahkan ada bab yang tidak berisi hadis sama sekali. Ini menurut beliau harus baca dulu sampai hatam. Lalu kemudian kualitas. Bagaimana kualitasnya hadis Imam Bukhari? Kualitasnya menurut pengakuan Imam Bukhari, seluruh hadis dalam kitabnya adalah sahih. Beliau berkata, saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali yang sahih. Seluruh sanad-sanadnya adalah siqah. Siqah ini gabungan daripada adil dan dobit. Kita sudah terangkan di bab pertemuan yang tahun semester awal ya. Walau ada beberapa yang didakwa sedikit lemah, dianggap sedikit lemah. Terdapat beberapa hadis Ali itu tinggi sanadnya ya. Hadis yang hanya terdapat 3 perawi antara Nabi dan Bukhari. Hadis Ali itu hanya ada 3 rawi saja antara yang Bukhari dengan Rasulullah. Hadis ini juga disebut sebagai sulasiat, yaitu jumlahnya ada 23. Jadi ada hadis berjumlah 23 yang mana sanadnya di Ali. Ali itu tinggi itu dekat dengan Nabi. Artinya hanya ada 3 rawi saja. Mayoritas ulama menilai hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang dominan adalah sahih. Walau ada beberapa hadis yang dinilai mu'alak. Mu'alak itu kita jelaskan, itu hadis yang terputus di awal sanadnya 1 atau 2 atau lebih. Kriteria hadis sahih yang digunakan Imam Bukhari adalah sanadnya bersambung, jelas, perawinya adil, dobit, tidak mutalis, tidak mukhtalis, juga menjaga diri, baik akidahnya. Perawi, guru dan murid harus saling bertemu, harus jelas-jelas bertemu, tidak cukup hanya dengan pernah hidup dalam satu masa. Imam Muslim tidak mensyaratkan harus bertemu ya. Imam Muslim mensyaratkan cukup ada qarinah, indikasi kalau antara rawi satu dengan lainnya itu hidup dalam satu masa. Selanjutnya, perawinya mempunyai sifat dan tingkat keilmuan yang tinggi, matan hadis tidak janggal dan tidak cacat. Kitab-kitab syarahnya ada banyak seperti Kashfuz Dzunun ya. Disebut dalam kitab Kashfuz Dzunun disebutkan ada 82 kitab syarah. Jadi syarah yang Bukhari ada 82, luar biasa. Yang terkenal itu adalah Fathul Bari fi Sahih Bukhari, bi Sahih Bukhari. Ada juga Irsyadus Sari ila Sahih Bukhari. Ada juga Umdatul Qari, ada juga At-Tausyikh, ada juga Al-Kawakibud Durafi fi Syarh Sahih Bukhari dan seterusnya. Selanjutnya, ciri utama dan karakteristik pokok mengharuskan setiap rawi, guru dan murid bertemu. Ini yang yang menjadi karakteristik tersendiri ya. Yang lainnya tidak mensyaratkan bertemu ya, tidak cukup dengan hidup satu masa. Hadis-hadisnya banyak yang diulang-ulang. Keistimewaannya, kenapa diulang-ulang? Karena satu hadis kadang-kadang itu memuat banyak materi, banyak bab. Seperti kayak misalkan ya di satu hadis ada banyak poin. Nah, poin ini contohnya misalkan man satara musliman, lalu di situ hadis ada lagi tentang masalah man a'ana ya, siapa yang menolong orang Allah akan tolong dirinya. Wallahu fi 'aunil abdi. Kemudian ada juga
hadis tentang masalah takwa. Lah satu hadis itu isinya banyak banyak, ada takwa di situ, ada menutup aib, ada menolong orang, maka satu hadis ini bisa ditaruh di bab menolong orang, satu hadis ditaruh di bab takwa, satu hadis ditaruh di bab membantu orang lain atau menutup aib orang lain tadi. Itu alasannya. Keistimewaannya apa? Pengulangan tersebut adalah untuk menunjukkan perbedaan matan, lafadz yang digunakan dan sanad. Imam Bukhari jarang sekali menyebut matan dan sanad yang sama. Jadi pengulangan ini boleh karena yang tadi saya sampaikan, boleh yang kedua karena memang lafadznya beda atau matannya beda. Tapi maknanya sama kalau matannya beda. Sanadnya berbeda. Kalau sanadnya berbeda, isinya sama, maka dia ditaruh di bab yang sama. Selanjutnya, kenapa dimasukkan dalam jajaran kutubus sittah? Kenapa dimasukkan dalam jajaran kutubus tis'ah? Karena ini istilah lama ya. Karena Sahih Bukhari diterima secara aklamasi oleh para ulama di setiap masa. Yang dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari adalah mayoritas hadis sahih. Selanjutnya yang Bukhari adalah ahli hadis yang sangat terpercaya. Yang Bukhari dalam kitab sahihnya berpegang pada tingkat kesahihan yang paling tinggi kecuali untuk beberapa hadis yang bukan materi pokok. Sedangkan komentar dan kritik menurut Az-Zahabi, beliau adalah kitab Sahih Bukhari adalah kitab Islam yang paling agung setelah Quran. Ibnu Khuzaimah berkata, tidak ada orang lain dimanapun yang lebih mengetahui dan menghafal hadis Rasulullah melebihi Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini menurut ulama-ulama komentarnya. Menurut Ad-Darqutni, ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Seperti adanya hadis mu'alaq. Hadis yang menghilangkan seorang perawi terlebih di awal sanad. Tapi hadis yang mu'alaq itu bukan materi pokok dan yang sebagai mutabi atau syahid. Menurut Ikhnas Ghazir, Imam Bukhari hanya melakukan penelitian terhadap sanad hadis tapi tidak pada matan hadis. Ini menurut beliau. Coba kita lihat dalam artikel yang lain ya. Beliau lahir di sini, kita sudah tahu. Ini juga sudah sama dengan yang tadi. Kita lihat. Metode yang dipakai adalah jamek. Selanjutnya, sistematikanya di awal kitab wahyu tadi ya, kitab tentang iman, tapi ada tentang permulaan wahyu. Terdiri dari 77 kitab, 4.000 bab tadi sudah disampaikan tadi. Ini hitungan 7.225 ini menurut Ibnu Salah. Ya, kemudian kualitas hadis seluruhnya hadis sahih ini menurut ulama. Ya, dan seterusnya kita sudah baca tadi. Ini hanya sebagai materi tambahan penguat atau perbandingan saja. Ciri utama sudah kita sampaikan. Ada penjelasan juga sampaikan. Kita sudah sampaikan tadi. Ini sudah kita sampaikan. Coba kita sekarang ke sini. Ini ada beberapa yang ini ya. Sekarang kita ke ini saja, yang bisa mudah dilacak oleh kalian. Saya juga sudah menyiapkan beberapa kitab, ya. Nah, supaya lebih sistematis, ya, coba kita di sini aja. Sebab motivasi beliau nulis, kita ke sini aja sudah saya lihat. Ini juga bisa dipercaya sumbernya. Ya, jadi kitab Sahih Bukhari itu nama aslinya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini judul aslinya. Dikenal dengan Sahih Bukhari. Ya, ini kitab yang paling populer ya. Ya, kitab hadis Nabi menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang Syiah nggak pakai hadis ini. Ya, beliau nulis selama 16 tahun. Tadi sudah diulang-ulang. Kita ulang-ulang lagi supaya lebih hafal ya. Dan beliau menulis hadis ini lebih dari diambilkan dari berapa? Diambilkan dari 600.000 hadis. Nah, jadi beliau hafal 600.000 hadis, tapi yang ditulis hanya sekitar tadi 7.000 hadis. 7.225 ya. 7.200 berapa tadi? 25. Kita lihat di sini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ya. Kita lihat di sini jumlah hadisnya 7.275 ya. Kalau nggak diulang-ulang jumlahnya 4.000. Jumlah hadisnya itu seperti itu diambil dari 600.000 hadis.
Beliau ini kitabnya sangat terkenal sekali, dan termasuk salah satu dari kitab Kutubus Sittah, ya, yang dijadikan sebagai referensi inti dari kitab-kitab hadis. Dan kitab Sahih Bukhari merupakan satu-satunya pertama kalinya kitab hadis yang hanya khusus mencantum kitab hadis yang sahih saja. Ya, ada yang mengatakan kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Dan dianggap kitab Sahih Bukhari ini sebagai salah satu kitab Al-Jawami, ya, yaitu yang mencakup semua kitab, yang mencakup semua bahasan materi agama yang sudah kita bahas kemarin. Ila akhirih, sekarang kita ke ini terjemahnya beliau, ya. Saya kira sudah kita baca sedikit, namanya sudah tahu, Nisbatul Musannaf sudah. Nah, ini sekarang sababu tasnifihi. Salah satu sebab beliau ini menulis kitab Sahih Bukhari adalah karena suatu ketika beliau berada di samping gurunya namanya Ishaq bin Rahawai. Lalu kemudian gurunya namanya Ishaq ini berkata, jika sebaiknya engkau ini menulis kitab mukhtasar yang khusus tentang sahih sunatun Nabi, tentang yang sahih saja dari hadis Nabi. Maka kalimat itu sangat membekas di hati Imam Bukhari, sehingga beliau itu akhirnya menulis kitab ini. Diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya beliau mengatakan, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mimpi ketemu Nabi, seakan-akan saya berdiri di depannya, dan di tangan saya itu ada kipas angin, ya, kayak kipas gitu ya, bukan kipas angin yang elektrik ya, kayak kipas gitu, yang aku buat untuk mengusir lalat dari Nabi. Nah, maka lalu aku bertanya kepada sebagian yang ahli takwil, sesungguhnya dengan begitu engkau mengusir dari Nabi sebuah kebohongan. Nah, maka itulah yang membuat saya, motivasi saya untuk membuat kitab hadis yang sahih saja. Ya. Farajaha ba'dul ulama anna talab Ishaq bin Rahawai. Ya, ulama mentarjah sesungguhnya yang paling motivasi pertama kali adalah permintaan dari gurunya Imam Ishaq bin Rahawai. Itu yang pertama kali. Kemudian datanglah mimpinya. Seperti itu. Beliau menulis kitab ini selama sekitar 16 tahun. Itu saya kita bahas tadi. Coba kita ke sini ya. Ini beberapa tadi referensi. Terus kemudian ini tadi saya keluarkan kitab ini dari 600.000 hadis. Dan aku jadikan hadis Sahih Bukhari ini sebagai pembelaku antara aku dengan Allah. Jadi ini motivasi beliau. Bukan motivasi ya. Ini adalah tentang bagaimana yang Bukhari itu memilah-milah hadis yang beliau hafal dari 600.000 hadis menjadi cuma sekitar 7.175, dan dia jadikan sebagai pembela nanti di hadapan Allah, ya. Beliau mengatakan, saya tidak memasukkan dalam kitabku al-jami' kecuali yang sahih, dan aku tinggalkan hadis lainnya yang sahih juga supaya tidak terkesan tebal dan panjang. Jadi beliau ini hanya menulis yang sahih-sahih saja. Itu pun nggak semuanya. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita langsung ke sini, kita kesini lagi ke referensi yang lain. Beliau ini menulisnya 16 tahun itu di antara sela-sela beliau melakukan perjalanan ilmiah, ya, mencari hadis, ya, bisa di waqat ibtada'a, dan beliau mulai menulis kitab hadis ini di Masjidil Haram. Qala al-Bukhari, sannaftu kitab hadza fil Masjidil Haram. Saya menulis kitabku ini di Masjidil Haram pertama kalinya, ya, memulainya, dan aku tidaklah masukkan satu hadis kecuali saya minta istikharah kepada Allah. Jadi beliau ini istikharah dulu sebelum memohon, sebelum beliau menulis hadis. Jadi memohon kepada Allah, istikharah dulu, wa shalat rakaatain, dan saya salat 2 rakaat. Wa tayaqantu sihhata, dan saya yakin kesahihannya. Jadi beliau ini sebelum menulis hadis istikharah dulu, salat 2 rakaat, dan yakin kesahihannya. Dan mengumpulkan terjemahnya fi Muslim juga. Beliau juga mengumpulkan di Masjid Nabawi. Jadi ada kadang nulis, bukan kadang ya, pernah nulis di Mekah, pernah nulis di Masjid Nabawi. Wa akmalah wa bayadha fil Bukhara, dan disempurnakan di Bukhara, yaitu di Rusia. Waqad haras al-Bukhari, Bukhari betul sangat perhatian, sangat teliti dalam menulis kitab hadis ini, ya. Dan beliau tidaklah menyempurnakan karangannya ini sampai beliau menyodorkan, memperlihatkan tulisannya kepada para guru-gurunya dan ustadz-ustadznya supaya mengetahui bagaimana mereka tentang hasil karya Bukhari ini.
Maka mereka semua ini seperti siapa? Imam guru-guru mereka seperti Imam Ali Al-Madini, kemudian Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, dan mereka menyaksikan tentang kebenaran dari kitab Sahih Bukhari ini. Ya. Nah, Qala Uqaili, Imam Uqaili mengatakan, lama alaf al-Bukhari, ketika Imam Bukhari menulis kitab As-Sahih kitab Sahih ini, beliau menyampaikan kepada gurunya Ali Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, wa ghairuhum famtahanuhu, dan selain daripada tiga ulama ini, dan mereka mengujinya. Wa kulluhum qala kitabuka sahih, semua imam-imam ini mengatakan kitab sahih kecuali hanya 4 hadis saja yang enggak sahih. Wa qala Al-Uqaili wa qawlu fiha qaul Bukhari wa sahihah. Tapi pendapat yang benar adalah pendapat Bukhari yaitu sahih. Gitu ya. Terus kemudian ini berapa jumlah hadisnya kita lihat saja. Tadi kita sudah sampaikan. Ibnu Shalah yang Nawawi mengatakan tadi 7.025 hadis. Tanpa diulang-ulang. Kalau ini tanpa diulang-ulang ya. Kalau ini diulang-ulang 7.205. Kalau diulang adalah 4.000 kalau diulang-ulang. Ini pendapat Ibnu Shalah. Kalau Ibnu Hajar berbeda lagi. Hadis yang diulang-ulang selain mu'allaqat dan mutaba'at, yaitu hadis mu'allaq dan mutabi, itu jumlahnya 7.397. Lebih banyak lagi hitungannya. Kalau tanpa diulang-ulang jumlahnya 2.602. Kalau diulang-ulang jumlahnya 2.397. Wa idza udhifa ila dzalikal mutun mu'allaqan marfu' ya matan-matan hadis mu'allaq 159. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Fa majmu'u dzalika, maka jumlah keseluruhan tanpa diulang adalah 2.761. Ikhtilaf riwayat, ada beberapa ikhtilaf riwayat jumlahnya sekitar 9.082 hadis. Ikhtilaf riwayat. Wa hadza ghairu mafhum dan mauquf 'ala sahabat, ini selain hadis mauquf sahabat dan tabi'in. Jumlah hadis mu'allaqnya 1.341, luar biasa. 1.341. Hadis mu'allaq hadis dhaif kan ya. Itu. Tapi ulama ada yang ngecek setelah diteliti hadis mu'allaqnya itu sahih. Wa aktsaruha mukarrar. Kebanyakan itu mukarrar, yaitu dalam ulang. Ya, gitu. Walaysa fi mutun allati lam tukhrijul kitab walau min tariqin ukhra illa, jadi hanya ada 199 hadis mu'allaq saja seperti yang disebutkan di sini. Ya, jadi orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Bukhari siapa? Al-Farbari seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Metode Imam Bukhari ya tadi ya. Metode Imam Bukhari itu syaratnya harus sahih, tadi sudah jelas ya. Kenapa kok diulang-ulang hadisnya? Lifaidatin isnadiyatin au matniyah. Karena ada faedah sanad dan matan. Tadi matannya ini beda lafaz tapi sama makna atau syaratnya berbeda. Atau hadisnya ini dari sahabat lalu diulang-ulang dan ada hadis lagi yang dari sahabat yang lain. Atau hadis itu tadi disampaikan secara an-anah, yaitu dari kata an gitu kan. An Hamad, an Yahya gitu. Lalu kemudian diulangi lagi dengan penguatan seperti kayak hadatsana atau akhbar ini. Nah, itu salah satunya. Itu ya, saya kira itu aja. Adapun hadis mu'allaq Bukhari itu ada yang mausul. Mausul itu tidak ditaklikan, ada yang bersambung di tempat yang lain. Jadi di tempat ini menjadi mu'allaq, tapi di tempat yang lain, artinya di bab yang lain itu disambungkan, artinya nggak diputus sangatnya. Ya. Ada juga yang mu'allaq tapi juga tidak disambungkan di tempat yang artinya tidak disambungkan syaratnya. Ya, imma yakuna bi sighati jazmi wa imma yakuna bi sighati tamrid. Ya, jadi tetap mu'allaq, tidak disambungkan syaratnya. Jadi ini menurut ulama yang lain, mu'allaqnya Bukhari jumlahnya 1.311. Ya, kalau di sini tadi jumlahnya 159 ya. Idza udhifa ila dzalika mutun mu'allaqah al-marfu'ah 159. Tapi kalau menurut ulama yang lain, oh ini betul ini. Jumlah hadis mu'allaq 1.311. Nah, kalau di sini kita bisa lihat jumlah hadis mu'allaqnya 1.311 mu'allaq. Kebanyakan juga diulang-ulang ya. Saya kira itu untuk ringkasnya. Kita lanjutkan lagi. Di antara kritikan terhadap Imam Bukhari dalam kitab sahihnya adalah Imam Nawawi mengatakan wa nazalat an darajati ma tazamahu, dan Imam Bukhari juga itu ada beberapa
kriteria yang beliau itu tidak konsisten, ya, baik oleh Bukhari dan Imam Bukhari atau Imam Muslim. Ya, ada hadis-hadis yang turun dari standar semestinya yang ditetapkan oleh beliau. Ini yang mengatakan Imam Nawawi. Dalam kitab ini, kalian bisa cek dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ila akhirih. Kita lanjut lagi. Di antara kritikan yang ditujukan kepada Imam Bukhari melalui kitab Sahih Bukharinya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan sebaiknya bagi setiap pengarang, ya, yang bakhili kulli munsif, bukan, sebaiknya bagi setiap yang sadar mengetahui bahwasanya hadis-hadis ini yang ada dalam kitab Bukhari ini meskipun sebagian besarnya itu tidak cacat secara pokok asalnya, ya, tapi fa inna jami'aha waridun min jaddi dan sebagian besar itu juga ada datang dari arah yang lain. Wa ya ma'ida Abu Amr bin Salah wa Ibnu Majmu' ala talaqul kitab, sesungguhnya ulama-ulama, ya, itu adapun apa yang telah di Idda'ahul Imam Abu Amr bin Salah, apa yang diklaim oleh Imam Abu Amr bin Saleh dan Abu Amr bin Salah dan selain Imam Abu Amr bin Salah tentang kesepakatan para ulama tentang penerimaan kitab ini dengan berkabul, dengan diterima, wa taslim, dan percaya totalitas, ya, lisihati jami'i ma fihi, mereka percaya. Jadi Abu Amr bin Salah ini mengklaim dan juga selain Abu Amr ini mengklaim sesungguhnya umat ini telah sepakat tentang kesohihan apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, maka fa in hadhil mawadhi mutanazza'un fi sihhatiha. Tapi ini nggak benar begitu. Ada beberapa hal yang tidak disepakati. Artinya ada beberapa hadis yang tidak sahih. Contohnya Ibnu Salah itu menyangkal apa yang disampaikan oleh Abu Amr bin Salah, gitu kan. Nah, ada beberapa tempat sedikit yang dikritik oleh Imam Daruqutni dan selainnya yang tidak sahih. Jadi ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yang tidak sahih yang dikritik oleh Imam Ad-Daruqutni dan selainnya. Ini menurut Ibnu Salah. Jadi apa yang selama ini kita terima kalau dalam Sahih Bukhari semuanya sahih, ini tidak benar, ya. Itu. Jadi falam yahsul min at-talaqi ma hasal li mu'dhamil kitab, ya. Jadi tidak diterima secara keseluruhan, ada beberapa yang tidak sahih, ya, tapi sedikit. Ibnu Taimiyah mengatakan jumhuru ma sahahahu kana qablahu ma'ida hadis sahihan mutlaqan bil qabul. Rata-rata sebagian apa yang disahihkan oleh Bukhari Muslim sebelum Sahih Bukhari Muslim itu memang sahih, ya, diterima. Wa kadzalika fi asrima, juga begitu juga pada masa Bukhari Muslim. Nah, tapi ada beberapa hadis yang tidak sahih, sekitar kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ada sekitar 20 hadis saja yang enggak sahih, yang dikritik oleh beberapa kelompok ulama-ulama ahli hadis, ya. Nah, ada yang mengatakan tapi sebagian besar hadis yang dikritik itu dalam Sahih Muslim. Tapi ada juga ulama lain yang membela Sahih Bukhari Muslim dari kritikan itu. Ada juga kelompok-kelompok yang menetapkan adanya kritikan terhadap Bukhari Muslim tersebut. Wasahih yang paling benar adalah bagaimana? Ya diperinci, ya. Dalam Sahih Bukhari berapa, Sahih Muslim berapa, dan ada bagaimana kedhaifannya. Nah, maka sesungguhnya dalam Sahih Bukhari atau Muslim itu pasti ada hadis yang dikritik tanpa ada keraguan. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah. Jadi dalam Sahih Bukhari itu memang ada beberapa hadis yang tidak sahih. Ini menurut ulama-ulama yang telah kita baca. Syarahnya sudah kita baca, ya. Tadi ada 82 dalam kitab Kasyfuz Dzunun. Nah, ini salah satu kitabnya sangat banyak sekali. Syarah-syarahnya, Al-Mukhtasarnya juga sangat banyak. Al-Mukhtasar Sahih Bukhari punya Albani, Mukhtasar Sahih Bukhari punya Dr. Sa'ad Asy-Syafri dan seterusnya. Nanti kalau bisa lihat di sini. Nah, ila akhiri, ya. Saya kira demikian. Ini sudah sudah terlalu, bukan terlalu, ya, sudah banyak. Tapi ini adalah beberapa referensi yang kita nukil dan otomatis ada banyak referensi yang lain lagi. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.